wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Sali dari kelas produksi 3D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistika yang materinya berjudul distribusi normal dan distribusi standar. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal menggunakan variabel acak, kontinu. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan salah satu yang paling penting dan banyak digunakan. Distribusi ini menyerupai bentuknya yang seperti lonceng atau bell shape dengan nilai-nilai rata X sebagai sumbu simetrisnya, X yang bergaris. Kemudian variabel acak kontinu X mempunyai fungsi densitas pada X yang dinyatakan X itu dengan persamaan. Yang di sini rumusnya fx sama dengan 1 per variabel akar 2 pi e kuadrat atau min 1 per 2 x dikurang pi dikurang variabel pangkat 2. Dimana dengan pi itu yang artinya nilai konstan yang ditulis hingga 4 desimal pi yang udah ada rumusnya itu 3,1416. Kemudian ada E bilangan konstan bila ditulis hingga 4 desimal yaitu 2,7183. Kemudian ada pi, parameter merupakan rata-rata untuk distribusi. Kemudian ada parameter yang merupakan simpangan baku untuk distribusi. Jika nilai mempunyai batas nilai yang seperti ini, maka dikatakan bahwa variabel acak X itu berdistribusi normal. Oke, kemudian ada sifat-sifat penting dari distribusi normal adalah yang pertama adalah garis selalu di atas sumbu X horizontal. Yang terus kemudian yang kedua bentuk simetris terhadap sumbu Y pada X yaitu pi. Yang ketiga mempunyai modus pada X yang sebesar 0,3989. Yang keempat, grafik mendekati sumbu X, min X pada X sama dengan U, pi, min 3, pi, dan X sama dengan pi ditambah 3pi. Yang kelima, ada kurva normal yang digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis jika ukuran sampel N itu lebih besar daripada 30. Yang keenam, luas daerah yang dibatasi oleh sumbu min X dan kurva normal sama dengan satu satuan luas. Kemudian untuk tiap pasangnya itu sifat-sifat di atasnya selalu dipenuhi. Hanya bentuk kurvanya saja yang berlainan. Jika O-nya itu makin besar kurvanya, makin rendah plati-kurtik, dan untuk variabel itu makin kecil kurvanya, makin tinggi atau lepotokkurtik. Nah, di sini ada yang kurva normal dengan pi 10 dan variabel 5. Di sini ada kurva normal dengan pi-nya 20 dan variabel 7. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk menentukan peluang harga X antara A dan B, yakni P, A-nya lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada B. Yang saya jelaskan di sini ya P dalam kurung A lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada B. Di sini ada integral B dan A, di mana variabel, kemudian ada akar 2 pi min 1. Seperti ini.
Kemudian untuk penggunaan praktis yang telah dibuat daftar distribusi normal baku atau standar, yaitu dengan P sama dengan 0 dan variabel sama dengan 1, sehingga fungsi densitasnya berbentuk seperti ini. Dengan batas Z yaitu seperti ini ya. Dan dilanjut untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku digunakan rumus seperti ini. Z sama dengan X min P per variabel. Jadi perubahan grafiknya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Setelah distribusi normal baku yang didapat dari distribusi normal umum, maka distribusi normal baku dapat digunakan. Bagian-bagian luas distribusi normal baku dapat dicari. Caranya adalah yang pertama itu hitung Z hingga 2 desimal. Yang kedua, gambar kurvanya seperti gambar normal standar. Yang ketiga, letakkan harga Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Yang keempat, luas yang tertera dalam daftar adalah luas daerah antara garis ini dengan garis tegak di titik 0. Yang kelima, dalam tabel normal, cari tempat harga Z pada kolom paling kiri hanya 1 desimal. Dan desimal keduanya itu dicari pada garis baris paling atas. Dari Z di kolom kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atas turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang didapat itu harus dituliskan dalam bentuk 4 desimal. Dan di sini ada beberapa contoh penggunaan daftar normal baku yang akan dicari luas daerahnya. Itu yang pertama antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Gunakan tabel distribusi normal di bawah Z pada kolom kiri cari 2.1 dan di atas sekali cari angka 5. Dari 2,1 maju ke kanan dan 5 menurun didapat 0,4842. Luas daerah yang dicari dilihat daerah yang diarsir yang hasilnya 0,9842. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian lanjut ke contoh nomor 2, antara Z 0 dan Z sama dengan min 1,86. Karena Z bertanda negatif, maka pada grafiknya diletakkan di sebelah kiri 0. Untuk daftar digunakan di bawah Z kolom kiri didapat 1,8 dan di atas angka 6 dari 1,8 ke kanan dan dari 6 ke bawah didapat 0,4686. Luas daerahnya sama dengan daerah diarsir yaitu 0,4686. Lanjut, contoh yang ketiga. Di sini hanya contoh ya. Yang nomor 3, jadi di sini saya lanjut ke nomor 4. Di sini ada indeks prestasi kumulatif atau IPK. Rata-rata mahasiswa suatu perguruan tinggi adalah 2,76 dengan simpangan baku 0,40. Jika diasumsikan IPK berdistribusi normal, beberapa persenkah mahasiswa yang memperoleh IPK yang lebih besar itu ada 3. Penyelesaiannya itu letak IPK 3 pada kurva 0. Pada kurva normal, kemudian ditunjukkan oleh bilangan baku. Dan ini kita dengan cara rumus saya, Z sama dengan X dikurang V per variabel.
Jadi di sini 3,00 dikurang 2,76 per 0,40 yang hasilnya 0,6. Dan untuk mencari kembali Z-nya apabila luasnya diketahui maka dilakukan langkah sebaliknya. Kemudian di sini ada fenomena distribusi data normal. Kira-kira 68,27% dari kasus ada dalam daerah satu simpangan baku sekitar rata-rata yaitu antara P dikurang variabel dan V ditambah variabel. Oke, sorry sebelumnya di sini itu yang huruf U itu mean dan yang di huruf O ini adalah varian. Kira-kira di sini kita lanjut lagi. Kira-kira 68,27% dari kasus yang ada dalam daerah satu simpangan baku sekitar rata-rata yaitu antara mean dan varian, yaitu yang dikurangin, dan mean ditambah varian. Ada 95,45% dari kasus terletak dalam daerah dua simpangan baku sekitar rata-rata, yaitu antara mean dikurang 2 varian dan mean ditambah 2 varian. Hampir 99,73% dari kasus ada dalam daerah 3 simpangan baku sekitar rata-rata, yaitu antara mean dikurang 3 varian dan mean ditambah 3 varian. Kemudian di sini ada jenis bentuk kurva yang diakibatkan oleh perbedaan rentangan nilai dan simpangan baku ada 3 macam. Yang pertama ada leptokurtik, merupakan bentuk kurva normal yang meruncing tinggi karena perbedaan frekuensi pada skor-skor yang mendekati rata-rata sangat kecil. Yang kedua ada platikurtik, merupakan kurva normal yang mendatar rendah karena perbedaan frekuensi pada skor-skor yang mendekati rata-rata sangat kecil. Yang ketiga, normal, merupakan bentuk normal yang biasa, artinya bentuknya itu merupakan bentuk antara leptokurtik dan platikurtik karena penyebaran skor biasa dan tidak terjadi kejutan-kejutan yang berarti. Kemudian di sini ada bentuk ketiga kurva normal, itu dapat dilihat pada grafik berikut ini. Kemudian dilanjut dengan materi distribusi Staden. Distribusi dengan variabel acak kontinu lainnya dari distribusi normal ialah distribusi Staden atau distribusi T. Fungsinya itu densitasnya adalah Ft K per 1 ditambah T kuadrat dikurang N min 1 pangkat setengah N 1 per 2 N. Berlaku untuk harga-harga T yang memenuhi seperti ini. Kemudian ada K, merupakan bilangan tetap yang besarnya bergantung pada N, sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva sama dengan 1 unit. Kemudian pada distribusi T ini terdapat bilangan N-1, dinamakan derajat kebebasan, akan disingkat dengan dk. Bentuk kurva T ini identik dengan bentuk kurva normal, tetapi kurtosisnya ditentukan oleh besar kecil derajat kebebasan df untuk n lebih besar dari 30. Distribusi T ini mendekati pola distribusi normal, di mana yang dalam tabel distribusi T kolom paling kiri berisikan derajat kebebasan dk. Baris teratas berisikan nilai peluang.
Kemudian gambar di bawah ini merupakan grafik distribusi T dengan dk sama dengan n min 1. Luas bagian yang diarsir P dan dibatasi paling kanan oleh TP. Harga TP inilah yang dicari dari daftar untuk pasangan DK dan P yang diberikan. Berikut ada beberapa contoh penggunaan daftar distribusi T. Yang nomor 1 ini untuk N sama dengan 13, jadi DK N min 1 sama dengan 13 kurang 1, yang hasilnya 12. Dan P-nya itu yang hasilnya 0,95, maka T-nya 1,782. Ini didapat atau yang bisa dilihat dari tabel distribusi T dengan jalan maju ke kanan dari 12 dan menurun ke 0,95. Yang nomor 2, tentukan T sehingga luas dari T ke kiri 0,05 dengan dk 9. Untuk ini P yang diragukan 0,95 dengan dk yang didapatnya 9, kemudian T sama dengan 1,83. Karena yang diminta kurang dari 0,5, maka T harus bertanda negatif. Jadi yang hasilnya T-nya itu min 1,83. Kemudian di sini ada beberapa contoh soal. Di sini saya buatkan soal distribusi normal dan distribusi standar. Soalnya itu rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 170 cm dengan simpangan baku 6 cm. Berapa peluang mahasiswa memiliki tinggi antara 164 dan 176? Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita hitung Z-nya. Z1 dikurang Z1 sama dengan 164 dikurang 170 per 6 sama dengan min 1, Z min 1. Kemudian Z2 nya itu 176 dikurang 110 per 6 yang hasilnya 1. Kemudian nomor yang penyelesaian yang kedua itu kita bisa melihat tabel Z ya. P Z lebih kecil daripada 1. Ya, di sini yang hasilnya 0,8413 P. Kemudian yang Z2-nya itu P Z lebih kecil dibanding min 1 yang hasilnya 0,1547. Ya, penyelesaian yang ketiga itu kita mencari peluang. P min 1 lebih kecil daripada Z, kemudian Z lebih kecil daripada 1. Jadi untuk menghitungnya jadi 0,813 dikurang 0,1587 yang hasilnya 0,6826. Jadi peluangnya adalah 68,26%. Soal nomor 2, distribusi T Staden, di mana soal yaitu diketahui sampel 10 mahasiswa memiliki rata-rata nilai 78 dan simpangan baku 6. Ujilah apakah rata-rata populasi 75 dengan taraf signifikan 5%. Penyelesaiannya, rumusnya T sama dengan X per mean 0 per S per akar N. Yang hasilnya 78 dikurang 75 N akar 10 dengan 3 per 1897 yang hasilnya 1,58. Kemudian penyelesaian nomor 2, derajat kebebasan DF sama dengan 10 dikurang 1 sampai dengan 9. Kemudian T tabel A yaitu 0,05 dua sisi jadi 2,262. Karena 1,58 lebih kecil dibanding 2,262, gagal tolak H0-nya. Artinya tidak ada perbedaan signifikan. Sekian dari presentasi saya.
Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.